Makna kebangkitan Yesus bagi kita. Di dalam 1 Korintus pasal 15, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat lebih dahulu. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. 2 ayat lagi, dalam ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-17. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Di dalam 2 ayat yang pertama, kita sudah melihat bagaimana Paulus meletakkan dasar iman Kristen itu. Jadi dasar iman kita itu pada kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Dan kemudian 2 ayat yang berikutnya, kita membaca di sini dikatakan bahwa betapa pentingnya kebangkitan itu. Sebab tanpa kebangkitan, bahkan kematian pun tidak ada artinya. Kalau kita hanya merayakan Yesus yang mati dan tidak dibangkitkan, kita tidak akan bisa hidup sampai saat ini. Kekristenan pasti akan jauh-jauh hari sebelumnya sudah akan punah. Tapi puji Tuhan, haleluya, kita mempunyai Tuhan yang hidup, haleluya. Kristus dibangkitkan, dia bangkit pada hari ketiga. Nah, itulah sebabnya, maka Paulus berkata, imanmu itu tidak sia-sia. Haleluya. Kepercayaan saudara, kepercayaan saya tidak sia-sia. Karena kita percaya pada Tuhan yang hidup dan berkuasa. Di dalam kitab Roma dikatakan kebangkitannya membuktikan bahwa Yesus adalah anak Allah yang berkuasa. Jadi kebangkitan ini adalah cornerstone dari iman kita. Batu penjuru dari iman kita, saudara. Disitulah letak pondasi iman kita. Tapi itu kita bersyukur, kita bisa merayakan kebangkitan ini. Luar biasa Tuhan kita. Lalu what's next? Nah, apa dampak dari kebangkitan itu? Apa artinya bagi kita? Ini yang perlu kita hayati. Kebangkitan Kristus itu punya arti apa bagi saudara dan saya? Ada 3 arti, sederhana saja, tapi perlu kita renungkan bersama. Yang pertama, Yesus bangkit, kita pun bangkit. Itu artinya bangkit. Bangkit itu bangun, siuman, sadar, bangun, bangkit. Itu satu arti. Kita mau bangkit, saudara-saudara. Firman Allah berapa banyak kali berkata, bangkit, ayo bangun. Bangun gereja Tuhan, bangun anak-anak Tuhan. Bangkit dari tidur, haleluya. Karena banyak anak-anak Tuhan yang masih tertidur. Tertidur apa? Bukan tertidur tubuhnya, tapi tertidur rohaninya. Saatnya saudara untuk bangun, amin. Bangun rohanimu, jangan tertidur. Haleluya. Inilah saat dimana kita justru harus bangkit dari tidur rohani kita. Sudah berapa lama sudah tertidur secara rohani? Ayo saat ini saudara bangun. Karena dikatakan waktunya, ini hari masih siang. Ayo kita bangun bekerja. Sebelum datang malam di mana orang tidak lagi bisa bekerja. Makanya kita pakai kesempatan untuk kita bangun. Bangun dari tidur rohani kita. Nah saudara, dalam pelayanan Tuhan Yesus di dunia, yang tercatat di dalam kitab Injil, mungkin ada yang tidak tercatat, kita tidak tahu. Tapi yang tercatat, ada 3 kali Yesus membangkitkan orang mati. Dan perhatikan, terutama anak muda,
2 di antaranya adalah anak muda. 1 anak muda Nain, 1 anak remaja, anak dari Yairus. Nah, ayo anak-anak muda, bangun. Jangan tertidur. Bangkitkan semangatmu. Bangun dari tidurmu. Haleluya. Kita harus bangkit. Dampak yang kedua, Yesus hidup, kita pun hidup. Haleluya. Coba kita baca ayat ini. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ke-7 roh Allah dan ke-7 bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Ini surat dari Yesus sendiri, saudara. Bukan surat dari Paulus. Kita banyak membaca surat-surat Paulus, tapi seringkali kita tidak membaca, mengabaikan 7 surat di kitab Wahyu ini. Ini surat Yesus kepada jemaat-jemaat Tuhan. Dan relevan sampai sekarang. Dan salah satu jemaat Sardis, Tuhan Yesus mengatakan, orang mengatakan kamu hidup, sebenarnya kamu mati. Ini perlu kita renungkan bersama. Yang penting bukan perkataan manusia, tapi perkataan Yesus. Bukan penilaian orang, tapi penilaian Yesus. Itu yang terpenting. Saudara ingat ini. Kita melayani Tuhan, kita mengiring Tuhan. Yang penting bukan penilaian kalayak ramai. Tapi yang penting penilaian Tuhan. Makanya Tuhan berkata kepada Sardis, orang bilang kamu hidup padahal kamu mati. Hidup mati itu tentang apa di sini? Saya mengartikan ini tentang semangat. Jemaat Sardis sudah kehilangan semangat, antusiasme. Sudah kita mengiring Tuhan itu harus berantusias. Kenapa kita antusias? Karena kita menghadapi kedatangannya. Seorang anak yang bertumbuh dengan baik, dengan sehat, dia pasti menyambut kedatangan orang tuanya. Wah, papa datang, wah mama datang. Si anak senang, si orang tua juga senang. Kita sedang menghadapi kedatangan Tuhan kali yang kedua. Biarlah kita menyambut Tuhan, engkau datang sekarang, haleluya. Di mana antusiasmu? Di mana semangatmu? Yang dulu pernah ada. Seringkali kita akan ngomong, dulu saya pernah ini, dulu saya pernah ini. Tidak peduli, dulu saya. Tapi yang sekarang ini yang penting, saudara. Sebab itu mari kita hidup, amin. Hidup benar-benar hidup. Paulus bilang kalau aku harus hidup, artinya aku berbuah. Nah itu, hidup yang berbuah. Hidup yang produktif, hidup yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya, haleluya. Di dalam cerita Alkitab ada satu cerita yang menarik sekali. Dan ini saya jadikan contoh bagi kita semua. Yaitu tentang Yakub. Sudah kita tahu Yakub cucu dari Abraham. Abraham, Ishak, Yakub. Firman Tuhan mencatat. Sejak Yusuf anak yang dikasihi mati. Yakub sudah kehilangan semangat hidup. Dia hidup tapi sebenarnya sudah mati. Yang dipikir cuma mati biar aku bisa ketemu, cepat ketemu Yusuf. Kapan aku mati Tuhan biar aku ketemu Yusuf. Coba saudara lihat ini perkataannya. Kapan aku bisa dang-dang mati ya istilahnya saudara ya. Dia tidak punya semangat untuk hidup. Yakub hidup tetapi dia sebenarnya sudah mati. Saya tidak tahu bagaimana dia melewati hari-harinya sekian belas tahun. Karena Yusuf itu dipisahkan dari Yakub itu kurang lebih antara 12-13 tahun. Bahkan mungkin 15 tahun. Saudara, betapa menyedihkan bukan? Kalau ada orang yang sepertinya hidup tetapi sudah mati. Tidak punya semangat. Seolah-olah hidup cuma melewati hari. Cuma menghitung hari saja. Lalu kapan Yakub hidup? Coba, Yakub hidup ketika dia mendengar, melihat, dan dia percaya. Nah ini percaya ini yang penting saudara ya. Pertama Yakub tidak percaya. Bilang, papa yang beritahu anak-anaknya bukan? Papa, ternyata Yusuf itu hidup. Lu jangan bercanda ya. Gue ini sudah susah. Enggak papa, lihat ini. Dia sekarang menjadi penguasa, lihat. Dia mengirimkan kereta untuk bapak. Dia wah begitu dia. Masa ya? Dia lihat. Oh ya benar. Saudara tahu 180 derajat Yakub berubah hari itu. Karena dia yakin bahwa Yusuf hidup. Dan dia berkata, that's enough. Aku mau pergi sekarang untuk bertemu dengan Yusuf. Haleluya. Saya mau memberitahu kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Dimanapun Anda berada. Bahwa Yusuf kita yaitu Yesus Kristus. Dia hidup, dia berkuasa. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Haleluya. Dia yang memegang kuasa atas surga dan bumi. Ketika dia bangkit, dia berkata segala kuasa sekarang ada di tanganku. Haleluya. Nah itu nanti yang kita akan lihat. Menang. Saya itu mari saudara bangkitkan semangat Anda. Hiduplah sungguh-sungguh.
supaya Anda bisa melewati hari-hari ini. Karena Amsal berkata demikian. Coba tampilkan ayat berikutnya. Di dalam Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Amsal sudah ngomong bukan? Hanya orang yang bersemangat, orang yang hidup. Tanda kutip tentunya. Dia bisa melewati hari-hari yang sulit, hari-hari penderitaan. Nah saudara, orang yang bersemangat, dia bisa menanggung penderitaannya. Haleluya. Kita percaya dengan pertolongan Tuhan, kita tahu dia hidup, kita akan dapat melewati hari-hari yang sulit ini. Haleluya. Dan yang ketiga adalah, Yesus menang, kita pun menang. Haleluya. Ini teriakan di sorga, jangan menangis. Ketika Rasul Yohanes, dia melihat ada kitab di tangan Allah. Gulungan kitab di tangan yang maha tinggi. Dan kitab itu dimeterai dengan 7 meterai. Dan dia tahu itu kitab yang sangat-sangat penting. Dan ketika diberitahu, tidak ada seorang pun di dunia dan di surga yang bisa membuka meterai ini. Yang berhak membuka meterai. Dia menangis sedemikian rupa, saudara-saudara. Tapi ada berita, jangan menangis. Masih ada satu orang yang berhak membuka meterai gulungan kitab ini. Dialah singa dari Yehuda, the Lion of Judah, yang sudah menang. Haleluya. Dan itulah Yesus. Ketika dia bangkit dari antara orang mati, dia bangkit sebagai pemenang. Haleluya, saudara. Makanya kita harus menang, karena Yesus menang. Dalam setiap generasi, dalam setiap gereja, dalam setiap denominasi, dalam setiap apapun, Yesus, dia mencari pemenang. Jadi itu kalau saudara membaca di dalam 7 surat di dalam kitab Wahyu, selalu, barang siapa menang, aku akan karuniakan ini. Barang siapa menang, aku akan karuniakan. Dia mencari pemenang. Saudara-saudara tahu, melalui 7 surat ini kita melihat apa? Bahwa dalam segala situasi dan kondisi ada kesulitan yang harus Anda atasi. Yang harus Anda taklukkan. Yang harus Anda menangkan. Tidak ada saudara-saudara satu keadaan di mana Anda bisa, wah semuanya sudah selesai, peperangan sudah selesai. Tinggal, tidak ada, saya katakan tidak ada. Saudara ingat ini, dalam segala keadaan pasti ada kesulitan. Coba saudara baca 7 surat ini. Baca, ulangi lagi, baca ulang. Oke lah. Mulai pasal 4 enggak usah dibaca karena mungkin banyak orang membaca surat Wahyu langsung enggak enak makan. Ya, saudara-saudara ya, enggak bisa tidur. Wah serem, enggak usah sudah. Itu kapan-kapan nanti kita lihat bersama. Tapi baca saja 1, 2, 3 itu enak. Baca dan baca. Saudara akan lihat bahwa dalam setiap situasi keadaan, dalam setiap gereja itu pasti ada kesulitan-kesulitannya sendiri. Tidak ada satu tempat di mana saudara bisa tanpa kesulitan di situ. Saudara tidak bisa. Dimanapun Anda berada, saudara akan hadapi masalah. Dan masalah itu macam-macam. Jadi itu kita tidak bisa lari dari masalah, saudara, persoalan. Justru Tuhan mau di mana masalah itu terjadi kita bisa menang. Haleluya, menang. Menaklukkan, tentu bukan dengan cara manusia, tentu dengan caranya Tuhan. Bagaimana kita bisa memenangkan masalah ini? Bagaimana kita bisa melewati dengan kemenangan? That is the will of God in your life. Itu kehendak Tuhan bagi kita. Kesulitan, tantangan kita hadapi dan kita menangkan. Bukan kita lari, bukan kita bersembunyi. Tidak, Tuhan Yesus menang. Arti kata menang itu sendiri sudah menandakan bahwa ada peperangan sebelumnya. Dan peperangan yang dihadapi, peperangan yang paling hebat yang pernah dihadapi oleh manusia. Dia bukan menang cuma leha-leha, ing-ing. Gak ada kerjaan tiba-tiba jadi pemenang. Tidak. Sebelum dia menerima mahkota, dikatakan Bapa mengaruniakan, he is crowned with many crowns. Dia diberi mahkota yang banyak. Tapi sebelumnya dia harus memakai mahkota duri yang menancap tapa pedihnya itu. Karena saraf yang paling banyak itu saraf di wajah kita. Saudara kena bambu sedikit aja, susupan ya, itu sudah sengkring ya. Ini duri-duri mancap di kepalanya, di wajahnya. Tapi itu yang nanti membawa dia mendapatkan mahkota kemuliaan dari Bapa. Sebab itu jadilah pemenang. Tentu bukan dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak mampu. Saya juga tidak mampu. Saya seringkali bertekuk lutut di hadapan Tuhan, saya menangis.
Sebelum saya akhiri khotbah ini, saya akan beri sebuah contoh. Saya kasih PR kepada jemaat ya, yaitu saudara harus baca dari kitab Ester. Nah kitab Ester ini uniknya, tapi yang pertama-tama kita melihat dari kitab Ester ini bahwa ada musuh. Bahaya laten, musuh. Siapa musuh itu? Yaitu kuasa kegelapan. Yang berusaha membinasakan kita, membinasakan pekerjaan kita, pelayanan kita, membinasakan segala sesuatu, membinasakan gereja. Dan satu keunikan lagi dalam kitab Ester, yaitu tidak ada nama Allah di dalam kitab ini. Saudara bisa cek nanti, tidak ada muncul kata Allah, kata Tuhan, tidak pernah ada. Seolah-olah peristiwanya itu berjalan by nature, seolah-olah, ya begitulah. Tapi saya mau katakan itu sama sekali bukan demikian. Mengapa? Allah tidak ada, karena dia sutradaranya. Kayak film. Kita nggak pernah melihat wajah sutradaranya, bukan? Tapi dia yang mengatur jalan cerita itu. Allah mengatur jalan cerita di dalam kitab Ester. Sehingga dari pasal pertama itu sudah Allah siapkan semuanya. Coba sudah baca, wah luar biasa ini. Dan yang menarik yaitu di dalam kitab ini tanggal-tanggalnya itu punya arti. Kenapa kok tanggal-tanggal itu ditulis, saudara itu tidak kebetulan. Coba perhatikan, mulai dari surat perintah untuk membantai orang Yahudi dibuat. Itu bulan 1 tanggal 13. Dan sekali lagi ini bukan bulan kita. Ini bulannya harus bulan kembali kepada bulannya orang Yahudi. Nah, saya perhatikan. Bulan 1 tanggal 13 surat perintah dari raja dimeterai oleh cincin raja tapi yang bikin Haman. Untuk pembantaian massal dari orang Yahudi. Sehingga pada bulan 1 tanggal 14 yang terjadi adalah apa? Perkabungan besar di seluruh kota Susan. Yang kota-kota lain menyusul karena Susan itu kan ibu kotanya waktu itu. Yang lain masih dibawa oleh pesuruh-pesuruh ke 127 negara yang saat itu dibawa pemerintahan kerajaan Persia. Sudah tahu tanggal 14 itu? Itu tanggal apa? Bulan 1 tanggal 14 itu apa? Itu Paskah. Di mana orang Yahudi seharusnya memperingati hari kematian. Di mana mereka dilepaskan oleh darah anak domba. Di mana mereka menyembelih domba untuk memperingati Paskah. Itu tanggal di mana mereka menangis, berkabung, sedih, marah, bercampur jadi satu. Benar-benar mereka tidak karu-karuan sudah. Karena surat ini seperti orang divonis hukuman mati. Tinggal tunggu tanggalnya saja. Lihat ini pekerjaan iblis. Makanya kita harus hati-hati saudara. Saya selalu melihat, saya selalu mengamati. Kalau sudah menjelang Paskah, memang iblis itu selalu bekerja di setiap waktu. Tapi terutama menjelang Paskah itu dia memang mau mengacau. Pokoknya pekerjaannya itu saya pikir paling puncak itu saudara. Persis seperti Yesus Kristus. Makanya kita harus berjaga-jaga, berdoa. Terutama menjelang Paskah. Seringkali hal-hal yang itu terjadinya justru sebelum Paskah. Makanya kita harus hati-hati. Karena firman Tuhan juga ngomong. Nah saudara, singkat cerita mereka akhirnya berpuasa 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam mengingatkan kita kepada apa? Yesus dikubur di perut bumi, bukan? Dan kemudian singkat cerita, Allah mengadakan pertolongan yang ajaib. Luar biasa pertolongannya ini. Haman akhirnya mati. Si otak ini yang mau menghancurkan umat Allah ini mati. Ini gambaran dari iblis. Yang kelihatan memang Yesus di kayu salib, bukan? Saya pernah mendapat WA. Wah, iblis senang ketika Yesus disalib. Dia pikir dia sudah menang. Padahal sebentar lagi yang disalib itu sebenarnya dia sendiri. Haman membuat tiang untuk menyulahkan Mordekai. Tapi yang disulahkan adalah dia sendiri nanti. Nah, kemudian saudara-saudara terbalik keadaannya. Pada bulan 3, tanggal 23, surat perintah yang baru dikeluarkan, di mana dikatakan orang Yahudi bisa mempertahankan diri, bukan cuma itu, dia harus disokong oleh pemerintahan setempat. Kalau kita melihat ini, sudah bisa melihat enggak? Bulan 1 tanggal 13 sampai bulan 3 tanggal 23 itu berapa hari? 70 hari ya. Terjadi perubahan yang besar. 7 itu sempurna. Dan kemudian apa yang terjadi pada bulan 12 tanggal 13 yang tadinya hari yang ditetapkan untuk membantai mereka, membantai umat Tuhan justru menjadi hari kemenangan bagi umat Tuhan. Sehingga dikatakan malapetaka menjadi kemenangan, duka cita menjadi sukacita, perkabungan menjadi kegembiraan. Dan tanggal 14-nya mereka merayakan hari raya Purim. Apa rahasia kemenangan mereka? Cuma 2, perhatikan ini. Ini menjadi kunci kemenangan kita juga. Pertama adalah kompak, kedua doa.
Sudah ini aja pegang. Mereka berdoa semua kompak, berdoa berpuasa 3 hari 3 malam. Dimanapun orang Yahudi berada, ditentukan satu waktu di mana mereka berdoa dan berpuasa 3 hari 3 malam. Jadi kompak dan doa, pertahankan ini. Saya ingat Nehemia bisa membangun pintu gerbang selama 52 hari. Gerbang kota yang begitu luas dalam waktu 52 hari selesai. Karena gandengan tangan. Ini di sini, yang satu bangun sini, yang satu bangun sini. Itulah doa rantai. Haleluya, mari kita terus tingkatkan kekompakan ini ya. Sudah dan tetap dalam doa. Dan saya mau akhiri dengan sebuah ayat. Coba kita baca 2 ayat ini. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. We are more than conquerors. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Dan ini janji Tuhan yang luar biasa. Di dalam Dia, di dalam Tuhan, kita adalah pemenang. Dan sebagai pesan Paskah, saya berikan, Tuhan kita adalah Tuhan yang bangkit, yang hidup, dan yang menang. Sebab itu di dalam Dia, kita juga bangkit, hidup, dan menang. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.